Tradisi Jenang Suro merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Tradisi ini dilakukan pada bulan Suro atau bulan Muharram dalam kalender Jawa. Lebih tepatnya pada malam 1 Suro atau 1 Muharram sampai hari ke-10 pada bulan Muharram, dengan tujuan untuk merayakan Tahun Baru Islam. Tradisi membuat jenang suro merupakan bentuk pengungkapan rasa syukur manusia atas keselamatan yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tujuan dari tradisi ini yaitu untuk mempererat nilai silaturahmi dengan saudara maupun tetangga kita. Jenang suro tak hanya menjadi tradisi. Jenang suro ternyata sudah ada sejak masa Nabi Nuh alaihi wasallam kala bersama kaumnya yang beriman selamat dari banjir besar yang menaiki perahu. Jenang suro adalah makanan yang terbuat dari beras yang dicampur dengan santan. Makanan ini hampir sama dengan bubur ayam. Selain itu, makanan ini dapat dihidangkan dengan lauk pauk sebagai pelengkap, seperti kacang goreng, irisan tempe, wortel, kentang, tahu, dan kuah santan. Setelah proses persiapan ini berlangsung, kemudian masyarakat mengundang tokoh agama dengan tujuan untuk dapat didoakan oleh tokoh agama tersebut dan mengantarkan bubur suro yang sudah didoakan kepada saudara-saudara kita maupun ke tetangga-tetangga kita. Nah, bagaimana tradisi jenang suro yang ada di Desa Curah Laos, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember? Simak hasil wawancara dari narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Dwi Lestari akan mewawancarai atas nama siapa Ibu? Ibu Sri Wasuni. Ya, terkait tentang proposal yang akan kami kerjakan. Apa yang Ibu ketahui tentang jenang suro? Jenang suro. Nah, jenang suro ya karena saya asli orang Jawa. Jenang suro itu ya katanya orang Jawa itu naasnya tahun. Naasnya tahun. Apa ya, balak, menjauhkan balak. Dengan kita jenang suro, kita insya Allah dijauhkan dari balak, katanya leluhur kita gitu. Untuk tujuan dilaksanakannya tradisi jenang suro apa ya Bu? Ya intinya kan kalau kita jenang suro kan kita ke bagi-bagi ke tetangga kan, kita orang desa kan itu bertetangga, berdekatan, jadi kita bisa bagi-bagi ke tetangga, bisa sambung silaturahim ke tetangga, intinya itu sih. Siapa saja yang melakukan tradisi jenang suro Ibu untuk di daerah sekitar? Biasanya orang-orang tua kita, kalau yang muda-muda biasanya ngikut, nggak pernah, yang tua termasuk saya. Untuk prosesnya kapan pelaksanaannya tradisi jenang suro dilakukan? Biasanya itu tanggal 1 sampai 10 suro atau 10 itu terakhir gitu. Untuk tempatnya di mana tradisi jenang suro dilaksanakan biasanya Bu? Kalau jenang suro ada yang tradisinya di rumah-rumah dianterin ke tetangganya, ada yang di musola gitu berbarengan, nanti satu rumah bikin berapa piring ditaruh di musola, orang 5 jadi kan 25, jadi ngundang orang 25 gitu, bisa juga. Untuk menurut Bu Sri ini mengapa jenang suro harus dilestarikan? Ya gimana ya, budaya saja, biar kita mengingatkan orang Islam setiap bulannya ada selamatan gitu, istilahnya gitu, ada bunggahan, molutan, bulan safar, jenang suro kan gitu, tiap bulannya orang muslim gitu, biar ingat selalu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses pelaksanaan tradisi jenang suro? Maksudnya bikin jenangnya? Iya. Ya bikin jenangnya ya sebelumnya kita kalau kita orang desa ya minta kelapa ke
orang tua kita, minta tolong ke tetangga, gitu aja prosesnya. Bikin seharian ya nggak sampai 1 jam 2 jam sudah selesai. Untuk pelaksanaannya itu berarti hanya dibagi-bagikan ke orang setempat atau mungkin diberikan kepada masjid atau musola seperti itu? Ya biasanya cuma ke tetangga sekitar saja. Gantian biasanya kan kita bertangga, ada yang mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 gitu. Karena itu kalau saya masih ingat ya, katanya mbah saya, leluhur saya itu ceritanya kaumnya Nabi Nuh waktu itu kan desanya itu kan kebanjiran, naik kapal, terus bahan perbekalan makannya itu hampir habis dan menipis, sedangkan orangnya banyak. Berasnya tinggal sedikit. Gimana caranya beras itu mencukupi orang satu kapal, jadinya ya dimasak airnya banyak, jadinya jadi jenang gitu, jadinya tradisinya jenang suro gitu katanya leluhur saya sih. Oh, berarti jenang itu sama seperti bubur gitu ya, Bu? Iya, kayak bubur gitu dah. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar hasil wawancara di Desa Curah Laos, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, tradisi jenang suro merupakan tradisi turun-temurun dari para pendahulu yang sampai sekarang ini masih dilakukan oleh masyarakat Curah Laos, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Tradisi jenang suro rutin mereka lakukan setiap bulan suro. Tradisi jenang suro bagi masyarakat Desa Curah Laos tidak lagi hanya sebatas tradisi warisan nenek moyang, melainkan tradisi ini sudah menjadi bagian penting ketika masuk bulan Muharram. Sebagian masyarakat Desa Curah Laos menggunakan bulan suro sebagai bulan yang sakral dalam melakukan tradisi jenang suro dan melakukan selamatan. Perwujudan tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Pewarisan tradisi ini mengakar kuat hingga menjadi entitas tersendiri yang dengan berbagai corak rutinitas keagamaan, atau disebut juga dengan selamatan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, nyatanya tradisi yang telah diturunkan secara turun-temurun itu tidak lantas pudar. Bahkan, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas yang melekat dalam kebudayaan Islam. Ini adalah salah satu keunikan dari tradisi bubur suro. Kehadirannya menjadi salah satu wasilah bagi seseorang untuk saling berbagi rezeki sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami, dengan adanya video ini, kita semua dapat melestarikan tradisi jenang suro ini. Sekian persembahan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.